Minasang konnichiwa, kembali lagi bersama saya Duru Napis. Tentunya di channel Duru Napis ini kita akan membahas seputar alur buat kerja ke Jepang. Dan kebetulan kita sekarang lagi ada di Jakarta Selatan, tempatnya di Taman Barito. Taman Barito. Jadi kebetulan hari ini saya itu lagi proses pengambilan paspor. Coba lihat tadi hasil paspornya. Akan tetapi ada sesuatu yang sangat salah ataupun sangat tidak diinginkan. Jadi ini paspor sudah jadi, tapi bukan paspor saya guys, tapi paspor orang ini nih, orang ini yang udah jadi tuh, lihat. Nah, jadi itunya yang paspor aku yang itu, coba yang apa? Yang surat itunya. Jadi ketika pengambilan paspor itu kan harusnya 4 hari kerja ya, dan aku tuh lupa teman-teman, ternyata ternyata di minggu ini hari Jumat itu tanggal merah ya. Jadi yang harusnya 4 hari itu jadi kepotong 3 hari, hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi intinya ada kesalahan lah hingga akhirnya statusnya itu bukan ini, masih status pencetakan tuh di sini ya, bukan pengambilan. Dan ini di sini sebenarnya udah tertera, cuman aku yang agak buru-buru juga sih. Oh iya, BTW di sini kan ada seseorang nih yang gak biasanya ya. Ini mohon maaf kalau misalkan suaranya agak bising. Soalnya ini di pinggir jalan juga. Kalau misalkan tanya-tanya boleh nggak? Boleh. Suaranya dong. Boleh. Boleh. Oke. Kakaknya mau kemana sih? Mau kerja kemana? Mau kerja ke Jepang. Jadi ini paspor aku udah bikin dari 4 bulan yang lalu. 4 bulan yang lalu ya? Aku bikin di bulan November. Dia bikin paspornya itu di bulan November. Itu paspor apa, Kak? Ini paspor, di sini sih keterangannya. Paspor apa itu namanya? Polikarbonat ya? Ya ini itu Ditutup. bahannya polikarbonat. Bahannya polikarbonat. Jadi kalau yang khusus di Jakarta Selatan ini bahannya ada yang polikarbonat kayak gini yang tebal anti air. Tapi kalau yang di tempat lain tuh kayaknya nggak ada deh. Di Jakarta cuman ada di Jakarta Selatan, di imigrasi Jakarta Selatan. Mantap. Oh iya, eh saran saya kalian kalau misalkan mau bikin paspor ya menurut saya bolehlah di Jakarta Selatan. Dan ini saya akan sedikit review tentang pelayanan di imigrasi Jakarta Selatan yang tepatnya itu di daerah Kuningan ya. Kuningan apa gitu. Intinya daerah Jakarta Selatan. Kalau misalkan di M-Paspor kalian daftarnya itu lewat M-Paspor, bisa ditulis imigrasi Jakarta Selatan gitu aja cukup. Di situ teman-teman, oh iya dulu kalau boleh tahu gimana nih pas pembuatan paspornya itu, kayak sulit nggak dipertanyain, dipermasalahkan itu ini. Soalnya oke, cerita dari aku dulu ya. Jadi dulu itu aku tuh pas bikin paspor, ya bukan dulu sih, maksudnya kemarin-kemarin lah ya gitu, pas hari Rabu kemarin. Waktu itu tuh datang ke imigrasi dengan ya persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan ya. Boleh kalian lihat teman-teman, nanti aku screenshot ataupun aku kasih tahu persyaratannya, ada di bawah ya, ada di bawah nih, ada di sini deh, ada di deskripsi juga, nanti aku sematkan. Jadi setelah adanya surat rekomendasi dari LPK, terus ketika sudah ada surat kontrak dari Jepang, terus apalagi ya, kakak KTP yang kayak gitulah intinya. Itu tuh pengalaman aku, dia itu cuman nanya gini, mau kemana? Mau ke Jepang. Aku jawab gitu kan, mau kemana, katanya mau ke Jepang. Setelah itu tuh dia nanya lagi, belajar berapa lama, di mana, katanya. Aku bilang di LPK-nya itu 4 bulan, terus sampai sekarang dapat jobnya itu udah hampir 1 tahun. Terus udah kayak gitu kerjanya sebagai apa, nanya gitu doang loh. Kalau kakak gimana dulu? Aku dulu tuh agak kompleks pertanyaannya tuh. Ada, biasa kan pertama ditanyain paspor buat keperluan apa, aku bilang buat keperluan kerja ke Jepang.
Terus dia tanya, di Jepang jadi apa gitu kan. Aku bilang jadi apa, asisten perawat gitu kan di rumah sakit. Terus dia minta diunjukin bukti kontraknya kan. Terus aku unjukin yang kontrak yang ada capnya itu. Iya. Kemudian aku unjukin juga surat rekomendasi dari LPK. Surat rekomendasi dari LPK ya. Ya, jadi di surat rekomendasi itu tuh udah ada yang bertanggung jawab di situ, sensei. Adalah namanya sensei, nggak saya sebutin ya namanya. Ya. Nah, itu yang bikin surat itu. Cuman kata ibu-ibu yang imigrasinya itu, dia minta scan KTP-nya dari sensei tersebut. Oh berarti di apa ya? Maksudnya tuh diselidiki gitu ya? Ribet Iya, gitu jadi ya? kayak dia tuh seolah-olah kayak nggak percaya kalau itu beneran surat rekomendasi dari LPK gitu. Kalau aku sih kebetulan waktu itu tuh kayak pertanyaannya cuman gitu, mau kemana, terus kerja sebagai apa, terus di sana kontraknya berapa tahun, udah. Bahkan gini ya, yang kata teman aku nih, teman aku yang dari Medan, terus kata ini tadi kan segitu dipermasalahkan gitu kan. Kalau aku tuh cuman ditanya kayak tadi, surat kontraknya itu dibuka kan pakai clipping gitu ya, pakai klip kayak gitu, dibuka, dia lihat-lihat, nggak sampai beres loh lihatnya juga, aku lihat dengan mata kepala sendiri gitu, kayak cuman dibuka-buka dikit, ya udah, scan sidik jari gini gini gini, terus foto, udah gitu, ya udah nanti hari Rabu, bukan hari Rabu, intinya 4 hari kerja ke sini ya, kayak gitu. Dan aku rasa 4 hari kerja tuh hari Senin hari ini pas pembuatan video ini dibuat, tapi ternyata hari Jumat itu tanggal merah. Jadi aduh, intinya ada kesalahan lah. Hingga akhirnya tadi pas pas ini nih, pas aku bawa ini ke sana itu ternyata status paspornya itu bukan ini, tapi masih dalam pencetakan. Nah ini nih, status paspornya itu dalam percetakan. Jadi ya intinya alhamdulillah pas aku itu nggak ada permasalahan, tapi ya itulah, Potong sama cuman agak lama aja di ini, tapi alhamdulillah loh, itu orangnya itu ya bukannya saya suka ke cowok ya, tapi gini, si bapak-bapaknya itu tegap, putih, ganteng, intinya wah, saya ucapkan terima kasih kepada bapak yang tidak mempersulit saya, khususnya ini nih di imigrasi Jakarta Selatan. Semoga sehat selalu, berkah selalu Pak. Dan semoga di tempat-tempat lain mohonlah jangan dipersulit gitu bagi kita calon WNI gitu, calon calon pekerja ke Jepang ataupun calon pekerja kemana. Yang penting kita kan nggak istilahnya itu nggak ngebohong ataupun kita nggak ilegal gitu, kita kan ilegal gitu. Kita kan legal. Kok ilegal lagi, astagfirullah. Kita kan legal, nggak ilegal gitu maksudnya. Nah jadi mohon untuk dipermudah teman-teman kita juga dan yang lainnya gitu, jangan sampai ada hal-hal yang sedikit, walaupun istilahnya sedikit dipermasalahin, ada loh teman kita yang sama berproses kerja ke Jepang juga, cuman gara-gara salah apa gitu, itu tuh nggak diterima loh, nggak diterima, dan hingga akhirnya ya uangnya hangus gitu kan. Ya maksudnya tuh gimana ya, ya mungkin nggak tahu salah dari dianya sendiri, memang berbohong ataupun gimana, ataupun memang berkasnya ada yang kurang, atau memang pegawai imigrasinya aja yang terlalu mengungkit-ungkit atau mengada-ngada gitu, seperti itu. Selain itu Kak, apalagi yang susah waktu itu? Sebenarnya yang susah tuh cuman itu, yang yang dipermasalahin itu cuman itu. Cuman kalau aku tuh pertanyaannya lebih banyak, kayak perusahaannya namanya apa, terus alamatnya di Jepang nanti tinggalnya di mana. Nah terus kan ada fotokopi KTP itu kan, fotokopi KTP orang tua sama fotokopi KTP kita. Nah itu fotokopi KTP-nya tuh nggak boleh dipotong, jadi bentuk lembaran gitu di satu kertas HVS. Jadi tapi bukan KTP kayak gitu ya? Tapi nggak dipotong gitu. Tapi dalam satu lembar ini tuh, ada KTP, ada ya KTP bolak-balik gitu. Oh iya. Jadi aku di situ fotokopi lagi kan, di tempat imigrasinya tuh ada tempat fotokopian gitu. Jadi kita fotokopi sendiri pulang.
Itu aja sih. Oke, teman-teman, mungkin sharing hari ini cuman segitu aja. Nanti kita akan bahas-bahas tentang LPK, tentang proses alur kerja ke Jepang, dan kakak ini kita akan tanya-tanya. Dan kita nanti akan tanya-tanya kakak ini sudah sampai mana prosesnya dan bagaimana alur dari pertama kali berminat ke Jepang sampai hingga saat ini sudah jadi paspornya, dan posisi sekarang sudah apa kak? Lagi mau ngurus visa. Lagi mau ngurus visa. Kita akan tanya-tanya ya. Dan semoga teman-teman di sini bisa terbantu ataupun bisa mendapatkan informasi lah ya. Oke, minasang kyono minasang wa watashi tachi no doga, watashi tachi desu ne. Watashi tachi no doga mite saigo made mite kurete arigatou gozaimasu. Otsukare sama desu.